Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi untuk para peserta TOT PPKB GPAI tahun 2022. Moto TOT kita pada kali ini adalah jelas profilnya, tepat pelatihannya. Pada kesempatan kali ini saya Abdul Haris akan menjelaskan tentang karakteristik peserta didik, di mana pengertian dari karakteristik peserta didik menurut beberapa tokoh yang saya ambil adalah yang pertama menurut Pia Uwas Partanto Dahlan pada tahun 1994. Karakteristik berasal dari kata karakter dengan arti tabiat atau watak, pembawaan atau kebiasaan yang dimiliki oleh individu yang relatif tetap. Yang kedua, menurut Sudirman, karakteristik siswa adalah keseluruhan pola kelakuan dan kemampuan yang ada pada siswa sebagai hasil dari pembawaan dari lingkungan sosialnya sehingga menentukan pola aktivitas dalam meraih cita-citanya. Yang ketiga, menurut Hamzah B. Uno, karakteristik siswa adalah aspek-aspek atau kualitas perseorangan siswa yang terdiri dari minat, sikap, motivasi belajar, gaya belajar maupun berpikir, dan kemampuan awal yang dimilikinya. Menurut saya pribadi bahwa karakteristik umum peserta didik itu adalah karakter atau gaya hidup individu secara umum yang dipengaruhi oleh usia, gender, latar belakang yang telah dibawa sejak lahir, dan dari lingkungan sosialnya untuk menentukan kualitas hidupnya. Karakteristik umum peserta didik menurut Kurnia ada beberapa tahapan-tahapan dari masa perkembangan anak itu terkait dengan karakternya. Yang pertama adalah karakteristik perkembangan siswa, yaitu masa anak-anak, yaitu umur 2-6 tahun. Pada masa ini seorang anak-anak kecil itu masih masanya adalah masa kebebasan, sehingga dalam mendidiknya adalah kita harus hati-hati, pasti menuruti kemauannya. Itu yang bisa kita lakukan. Selanjutnya adalah karakteristik perkembangan masa anak akhir, yaitu umur 6-12 tahun. Pada umur ini, anak-anak itu lebih memilih bergaulnya adalah teman-teman sebayanya. Sehingga kita selaku pendidik atau orang tua maka harus berhati-hati dalam mendidiknya karena lebih anak-anak memilih teman bergaulnya. Selanjutnya adalah karakteristik perkembangannya pada masa puber, yaitu umur 11, 12 dan sampai 15 tahun. Di sini ada istilah prapuber, puber dan pasca puber. Sehingga masa ini kita selaku pendidik dan orang tua maka harus berhati-hati dalam mendidik anak, karena anak akan mengalami masa kematangan. Implikasi terhadap penyelenggaraan pendidikan terkait dengan karakteristik anak, maka berimplikasi pada faktor fisiknya, faktor psikososialnya, dan faktor sosial kulturnya. Dalam mendidik anak, kita selaku pendidik maka kita akan mengetahui gaya belajar peserta didik kita. Dalam beberapa teori terkait dengan gaya belajar anak ada gaya visual, yaitu belajar dengan cara melihat. Yang kedua ada gaya belajar auditori, belajar dengan cara mendengar. Yang ketiga adalah kinestetik, belajar dengan cara bergerak atau bekerja atau menyentuh. Sekian pembahasan kali ini, semoga bermanfaat.
Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.